semuanya, selamat datang di podcast kami dari Pring Astula. Ini merupakan podcast pertama kami dan hari ini kami akan membahas mengenai assessment center. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber saya yang cantik dan tampan. Di sebelah kanan saya ada Mas Dr. Andes Julivan Pertamawan, psikolog ya Pak ya, dari Mitra Psikologi Indonesia, dan juga di sebelah kiri saya ada Mbak Mutiara dari HIMSI Banten. Tuh. Dan saya sendiri sebagai moderator, perkenalkan nama saya Raisa. Semoga teman-teman semua bisa mendengarkan podcast ini dengan nyaman dan bisa mendapatkan ilmu dari apa yang sudah dibicarakan dari narasumber kami. Insya Allah. Nah, dari judulnya sendiri nih adalah assessment center. Sebenarnya assessment center itu apa sih Mbak Muti? Oke, jadi kalau dilihat dari term katanya ya, assessment center gitu kan seolah-olah seperti tempat gitu kan. Nah, tapi ini tuh bukan merujuk ke sebuah tempat, tapi sebuah aktivitas. Oh, I see. Gitu. Seperti juga dari arti katanya assessment. Jadi assessment center ini adalah pengukuran, aktivitas pengukuran begitu. Apa yang diukur? Nah, kalau di assessment center yang biasa dilakukan adalah yang dilakukan di area psikologi ya, biasanya itu ini untuk mengukur soft kompetensi atau kompetensi manajerial, karena ini biasa digunakan di lingkup perusahaan atau industri gitu ya, seperti itu. Isi waktu saya dengar kata assessment center tuh kayak saya kira tempat, kiranya tempat ya Pak ya, ternyata itu merupakan suatu kegiatan untuk menguji tingkat seseorang ya Bu ya. Betul. Itu tadi pengukuran. Kan, pengukur gitu. Betul. Nah, biasanya kalau assessment center itu ada beberapa jenis ya Mas ya. Itu ada apa aja sih kira-kira yang biasa umum dilaksanakan nih dari assessment center? Kalau bicara jenis, sebenarnya yang kita bisa ceritakan itu kan berkaitan dengan pendekatan metodenya ya. Pada umumnya kalau kita bicara kompetensi tadi ya, itu satu saja kita bicara kompetensi gitu. Tetapi untuk level apa gitu ya. Jadi kalau bicara seleksi kan biasanya kita bicara secara umum kan bicaranya mengukur potensi dari seseorang. Kompetensi biasanya digunakan untuk mengevaluasi gitu. Nah, evaluasi ini karena biasanya kepada karyawan yang sudah bekerja, itu untuk level yang mana nih? Apakah level officer, ya kan, supervisor atau manajerial gitu. Nah, itu jenisnya mungkin bisa dikaitkan dengan itu. Tapi kalau bicara metode, saya kira secara namanya assessment center itu hanya satu jenis. Tinggal gimana kita mengelolanya untuk leveling tadi. Oh, gitu, berarti tergantung nih mau nge-play-nya ke posisi yang mana ya gitu ya Pak ya. I see. Nah, jadi ada tambahannya kan kalau seleksi itu diukurnya potensi. Kalau untuk promosi itu biasanya kita bicara sudah mulai kompetensi karena dia sudah ada pengalaman kerjanya, yang itu yang harus dilihat gitu. Apakah masuk ke itunya atau tidak ya Pak ya yang dituju. Nah, terus tadi kan ini orang-orang pada mengikuti assessment center ya untuk promosi jabatan atau misalkan untuk memasuki sebuah perusahaan. Nah, kira-kira ini tuh manfaatnya untuk mengikuti assessment center baik untuk perusahaan atau individu itu apakah ada manfaatnya atau cuma ya udah nih buat syarat doang. Mengenal airnya. Betul. Ya. Jadi gini, analoginya kalau kita misalnya check up kesehatan, kan ketika kita tahu nih misalnya heart rate kita berapa, terus tingkat asam urat, gula, kolesterol, itu kan semua ada gunanya ya gitu kan. Sama juga di assessment, jenis pengukuran apa yang alat yang digunakan dengan peruntukan hasilnya juga berbeda. Nyambung seperti tadi yang Mas Ivan sampaikan, bahwa ada layer dengan tools yang berbeda yang pada akhirnya nanti menghasilkan hasil ataupun kegunaan yang berbeda pula gitu. Tapi pada secara umum ya, kegunaan assessment center itu adalah untuk mengetahui kan tingkat
kompetensi yang dimiliki seseorang dengan alat ukur yang ditentukan oleh penyelenggara assessment center. Kalau itu dari perusahaan, berarti itu yang menentukan perusahaan. Seperti itu. Kalau itu yang melakukan siapa konsultan, berarti yang menentukan konsultan. Tergantung siapa yang menyelenggarakan dan tujuannya untuk apa. Seperti itu. Gitu sih. Jadi kalau kita bicara mengenai manfaat buat perusahaan, ya tergantung kepentingan perusahaan. Kalau untuk promosi, berarti kita akan merujuk ke kebutuhan jabatan yang dituju. Kita bisa lihat nih orang ini fit atau tidak gitu ya. Karena kompetensi ini kan berbeda dengan potensi. Kalau potensi kan masing-masing orang sudah punya masing-masing faktor bawaan gitu ya. Tapi kalau kompetensi ini kan sesuatu yang muncul seiring dengan perkembangan aktivitas yang dia lakukan dalam konteks pekerjaan, berarti sesuai dengan apa yang dia terima di pekerjaan, yang dia alami di pekerjaan gitu. Jadi kalau untuk perusahaan itu dia lihat fit atau tidak di jabatan tertentu, nah kalau buat individu apa nih gitu. Tentunya ya pada akhirnya untuk development, gimana caranya supaya nanti dia bisa fit di level jabatan tertentu seperti itu. Secara umum seperti itu sih Raisa. Ya, berarti kurang lebih untuk lihat kita tuh seberapa sih, apakah masih ada yang kurang atau apakah ada yang perlu ditambahkan lagi untuk secara individu. Sedangkan untuk perusahaan itu tadi, apakah orang ini kalau diposisikan di tempat itu apakah cocok untuk kedepannya atau tidak, seperti itu ya Pak Bu ya. Ya kalau ditambahin ya sedikit ya. Kalau bicara kesadaran pada kondisi kita gitu ya. Tadi analoginya kan kesehatan gitu ya. Ada orang yang merasa sehat kan, gitu, nggak mau periksa. Gitu. Ya, sama juga ini juga mungkin ada perusahaan yang menganggap bahwa karyawannya nggak perlu di-assess gitu ya, udah bagus semua gitu kan. Tapi kan kemudian nggak punya data. Siapa sih yang bisa jadi next leader misalnya gitu ya. Nah itu kan perlu ada data yang menunjang sehingga bisa dikembangkan ke arah mungkin suksesi, regenerasi gitu ya. Itu satu hal yang menjadi satu penting. Tentu dalam kesempatan ini mungkin bagi perusahaan yang merasa belum perlu ada assessment, kayaknya harus ya, mungkin enggak ya gitu ya. Supaya lebih matang lagi apa ya. Mau pakai apa kita bilang ini orang bagus kan belum tentu. Karena memang di perusahaan kan banyak juga cara ya, misalnya prestasi kerjanya dianggap sudah bagus, tapi itu kan baru satu aspek. Sementara kita melihat dari aspek kompetensi tadi, ada potensinya. Kalau itu dilihat semuanya, maka kan secara komprehensif orang ini jadi utuh. Betul. Mau kemana dia? Kalau memang ternyata dia ada istilahnya yang sudah deadwood gitu ya, udah nggak punya motivasi, udah nggak mau kemana-mana, ya kita nggak bisa harapin dia jadi manajer kan gitu. Tapi dia masih bisa jadi spesialis misalnya gitu. Nah itu ya pentingnya assessment center gitu. Biar lebih spesifik juga arahnya kemana gitu ya. Terus ini kan biasanya orang tuh Pak kalau mau menghadapi assessment center tuh suka pada panik nih. Ya persiapannya apa aja ya. Terus harus gimana gitu kan. Mungkin dari Pak Ivan ataupun Bu Muti mungkin ada pengalaman yang bisa di-share untuk teman-teman mengalami. Saya dulu ya? Iya boleh Pak, silakan. Ya karena gini, orang menganggap assessment center kayak ujian. Kayak di sekolah gitu ya. Kalau nggak siap terus panik gitu ya. Padahal kan ini sebenarnya sesuatu yang sudah berjalan sebagai kesehariannya dia. Dan kita ingin melihat dengan pengalaman dia kerja, dengan yang dia tadi bawaan lahirnya, dia bisa apa sekarang? Kan ada proses, pasti orang kan bertumbuh. Kalau dia memang bekerja dengan baik dan akhirnya dia ada semacam spesialisasi di bidangnya, pasti akan ada penambahan kompetensi gitu ya. Jadi apa adanya aja menurut saya sih, nggak perlu ada persiapan atau panik. Nah di sisi lain kan ada juga orang yang menganggap bahwa kalau ikut assessment center kalau gagal bisa ikut lagi, belum tentu juga, karena yang kita ukur kan secara objektif ya apa adanya dia gitu. Kalau dia masuk di level katakanlah levelnya di bawah rata-rata, dia hanya bisa di level pelaksana gitu ya udah dia akan dikembangkan di situ gitu. Terus dia nanti ikut lagi 2 bulan lagi, dia ikut lagi merasa bisa jadi manajer, belum tentu kan. Nah itu kira-kira gitu. Jadi menurut saya teman-teman yang mau ikut assessment nggak perlu panik ya, karena itu adalah sesuatu yang boleh saya bilang analoginya seperti potret dirinya saat itu gitu ya. Ya apa adanya aja. Bukti pengalamannya. Itu sih yang sejalan dengan tadi sudah disampaikan Mas Ivan ya. Jadi memang karena pada dasarnya orang itu akan merasa insecure ketika ada dalam situasi uncertain. Dia nggak tahu ini buat apa gitu kan. Dia khawatir gitu kan. Jangan-jangan nanti kalau ikut hasilnya jelek, terus saya dipecat lagi ya kan? Atau diturunin jabatannya. Ada rasa terancam ya. Gitu. Jadi terlalu apa ya ini tuh apa, sudah gitu kan ini metodenya apa, kok nggak ada nih di soal-soal bocoran TPA gitu kan. Makin panik gitu kan. Nah memang sih
intinya tadi seperti Mas Iwan bilang, tidak perlu panik karena ini memotret diri, tapi selain itu juga dampak dari hasil asesmen itu sebetulnya baik untuk individu itu sendiri, karena kita jadi tahu ya gitu kan. Sama orang tadi analogi cek kesehatan tuh nggak mau check up, nggak mau ke lab supaya nggak usah tahu aja saya sakit apa. Tapi kan sebetulnya kalau tahu justru kita bisa antisipasi, kalau memang ada yang diperbaiki ya diperbaiki seperti itu. Jadi ya kalau misalnya merasa insecure, buatlah diri kita itu jadi secure dengan mendapatkan informasi siapa yang mengundang. Saya diundang sama HRD, ya udah tanya aja tujuannya untuk apa, kira-kira untuk jabatan apa gitu. Kalau misalnya dikasih tahu, kalau nggak dikasih tahu ya sudah untuk development, oh berarti dipikirkan saja bahwa ini memang untuk development diri gitu. Ya sudah, jawab saja apa yang ada di pikiran saat itu. Kalau memang belum sesuai ya nanti disesuaikan, karena kalau hasil assessment itu nanti pasti akan bisa dikembangkan, karena kita bicara mengenai perilaku. Bentuk pengembangannya kita bisa lihat nih secara potensi kita tuh orangnya kayak gimana ya, cocoknya dengan pengembangan kayak apa ya gitu kan. Nah gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau mau ikut assessment center tuh nggak usah panik, karena itu yang dinilai diri kita sendiri. Jadi kayak ya udah, yang udah selama ini kita rasain, udah pernah kita alami, ya udah itu yang nanti akan di assessment center kan ya, betul ya. Mungkin itu ya apa tanggung jawab yang ngirim ke assessment atau ISR-nya itu ya, kadang-kadang memang kita lihat tidak memberikan arahan. Ya, kamu ikut assessment center untuk apa, nggak jelas. Nah, itu yang mungkin bikin orang jadi takut. Ya, atau khawatir gitu kan. Tapi kalau dibilang ini nanti untuk kepentingan pengembangan, kamu akan ini kan jelas pastinya. Jadi nggak perlu ada rasa gugup, takut, khawatir gitu. Itu sih tambahannya. Itu ya. Apalagi kalau dijawabnya gini ya Pak, udah ikut aja daripada enggak. makin deg-degan. Ngapain? Berarti kalau misalkan ditawarkan assessment center, tanya aja gitu ya. Tujuannya buat apa, daripada aku takut terus malah jadi panik. Dan celaka kan kalau yang ngirim juga nggak tahu mau ngapain. Ikut aja. Ikut aja udah. Prosedur. Malah makin panik ya. Ya mudah-mudahan dengan kita jelaskan ini kan gimana lebih tahu gitu. Teman-teman lebih tahu ya. Tadi betul. Karena saya pertama dengar assessment center juga taunya kayak tempat gitu kan. Tapi ternyata sejarahnya sih tempat. Dulunya kan memang bagian dari pengembangan SDM itu dibuat center ya, seperti training center, assessment center kan gitu. Betul. Tapi itu menjadi istilah umum gitu ya, bahwa sebenarnya assessment center ada sebuah metode. Iya. Ternyata itu sebuah metode ya, bukan kayak tempat-tempat gitu, tapi tempat yang ternyata dijadikan metode karena sering dipakai ya. Orang-orang bisa mengenalnya assessment center seperti itu ya. Nah, terus Mbak Muti dulu pernah mengikuti assessment center atau tidak, bisa disampaikan di pengalamannya? Sebagai apa? Sebagai sesi? Bisa sebagai asesi atau bisa sebagai yang menjalankan, itu lebih baik. Jadi ada dua sisi kan, jadi lebih tahu. Jadi saya jadi asesi di assessment center itu adalah pada saat pelatihan. Saya jadi menjadi asesor karena pekerjaan saya sebagai asesor kan. Nah, ketika berperan sebagai asesi, ya memang kita tuh clueless ya, nggak ngerti ini itu harus gimana gitu kan. Ada masalah, ada permasalahan tentang suatu perusahaan atau berantai, saya nggak ngerti ini perusahaan apa. Jadi saya harus pahami dulu lah ini struktur organisasinya gimana gitu. Kemudian permasalahan di setiap fungsinya itu seperti apa. Kemudian belum lagi kita nggak cuma harus tahu masalahnya, suruh cari solusinya ya kan. Sudahlah kita nggak ngerti itu perusahaannya gitu kan. Itu memang men-challenge gitu ya. Tapi setelah saya mengikuti pekerjaan sebagai asesor gitu ya, pada akhirnya ya memang baru saya tuh paham bahwa memang ini tuh memang untuk menstimulasi gitu kan. Namanya untuk menstimulasi jelas bukan sesuatu yang biasa diterapkan gitu. Seperti itu. Makanya ini di-challenge dengan sebuah tools, sebuah alat yang nanti pada akhirnya bisa menilai atau mengukur si soft kompetensi yang kita punya. Sebetulnya pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya saya tuh merasa saya mudah untuk memberi arahan pada orang lain di pekerjaan. Ini yang biasa disampaikan ya. Tapi kenapa di hasil asesmen saya waktu saya asesmen jelek gitu loh. Seperti itu. Nah, itu kan salah satu isu yang membuat pada akhirnya tidak semua orang itu enjoy melakukan asesmen karena dia sudah antipati duluan sama hasilnya. Orang yang menilai ini, si asesor ini nggak tahu keseharian saya, kok bisa-bisanya dia menilai tidak meet gitu ya gitu. Nah itu tadi itulah kenapa
pentingnya mengetahui kita itu diukur untuk apa dengan alat ukur, dengan penggaris apa nih, patternnya apa, alat ukurnya itu apa, kamus kompetensinya apa, level 1 itu apa, level 2 itu apa, level 3 itu apa, rating 1 apa, rating 2, rating 3 itu yang seperti apa gitu. Itulah pentingnya kita sebetulnya paham. Tetapi memang tidak semua user akan memberikan itu, sempat memberikan itu pada akhirnya gitu. Jadi yang jelas dipahami saja bahwa untuk mengetahui sebuah kompetensi itu kita bisa pakai alat ukur, dan kenapa itu tidak bisa atau possible muncul nilai yang tidak seperti yang kita kira ya. Kayaknya kalau di pekerjaan saya bisa-bisa aja nyuruh orang, oh ternyata di asesmen itu meter yang digunakan, alat ukur yang digunakan memberi arahan itu tidak seperti itu gitu. Dia merasa dirinya aku tuh bagus di sini, tapi kenapa pas hasilnya nggak sesuai? Ternyata nggak sesuai sama tujuan dari asesmen itunya ya Pak ya. Bisa juga levelnya, karena dia kan biasanya piawai di level itu, di level yang sekarang gitu ya. Sementara dia assessment center untuk persiapan promosi. Sehingga misalnya decision making yang diminta bukan decision making yang biasa dilakukan sehari-hari, tapi decision making yang lebih tinggi. Nah itu berarti dia memang nggak bisa, atau belum bisa. Ya kalau belum bisa berarti kan nggak meet, gitu kan. Nah ini yang mungkin kadang-kadang teman-teman kecewa, wah saya udah biasa kok nggak bisa gitu, karena levelnya yang diminta berbeda. Kan assessment center isinya stimulus semua tuh. Nah respons yang muncul itu yang kita tetap cocok kan dengan permintaan perusahaan gitu kan. Ternyata belum cocok, maka ada catatannya, karena dia saat ini belum fit, dia harus melakukan apa gitu kan. Nah itu yang akan terjadi ya. Jadi mestinya sih nggak perlu kecewa ya, karena dia udah dapat objektifnya, dia kan kelihatan. Nah saat ini saya baru sampai situ ternyata gitu. Berarti yang ini harus dikembangkan lagi supaya memenuhi level tersebut. Kan bukan Superman kan? Iya betul. Baru sampai level itu dia gitu. Jadi tidak perlu berkecil hati ya. Betul. Harus menerima, karena itu bisa menjadi semangat kita kan. Iya. Oh berarti saya masih di sini harus lebih apalagi nih yang ditingkatkan gitu kan. Yang ekstrem kan bisa aja si sesi itu merasa diperlakukan tidak adil, protes, ya kan? Bapak tahu apa tentang saya gitu kan? Ya kan? Loh, emang kita nggak tahu, tapi datanya mengatakan dia masih kurang kan gitu. Justru ketika dia marah, emosinya yang tidak bisa dikontrol, menunjukkan bahwa dia belum level itu, gitu kan? Itu kira-kira gitulah ya. Ketahuan juga ya. Makanya kita mesti objektif terhadap diri kita sendiri, sama seperti tadi ketika tekanan darah kita tinggi gitu ya. Jangan sok-sokan bahwa kita masih sehat gitu kan sebenarnya kan. Gitu. Kalau misalkan hasil asesmennya tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, berarti terima aja karena emang ya udah berarti harus ditingkatkan lagi. Iya, karena denial itu kan bagian, kalau dari psikologi ya saya anggap itu sebagai bagian yang unhealthy, nggak sehat gitu loh. Kalau dia nggak mau terima apa adanya dia, berarti ada something yang kita mesti lihat itu sebagai perlu dibantu atau enggak gitu kan ya. Itu udah unsurnya memang psikolog lah yang harus jalan gitu kan. Gitu. Iya gitu. Berarti kalau misalkan hasilnya nggak sesuai, udah terima aja gitu kan. Kalau misalkan kamu ngerasa tidak adil, ya coba pikirin lagi kira-kira apa yang perlu introspeksi. Apa yang mesti dilakukan, nextnya apa gitu. Tuh teman-teman, karena assessment center itu udah dilakukan oleh para psikolog gitu ya Mas Ivan, seperti itu. Oke. Kalau biasanya nih di assessment center itu ada apa aja sih yang diujikan, ditanyakan kepada calon-calon karyawan itu? Pasti kan orang-orang pada pusing. Assessment center tuh biasanya ngapain aja sih di dalamnya? Boleh juga tuh jelaskan mungkin Mas Ivan. Ya, kalau saya lihat persiapan yang biasa dilakukan teman-teman yang mau ikut assessment, karena tadi panik ya, mereka ke Gramedia, dia beli buku latihan gitu ya. Itu baru satu aspek ya, memang generiknya disebut TPA gitu ya. TPA seolah-olah itu sebagai latihan untuk tes-tes yang sifatnya potensi tadi. Tapi kan tesnya belum tentu persis seperti itu. Iya, betul. Ya. Oke, biar aja. Itu pertama yang dia tahu itu. Yang kita ingin tahu lebih jauh adalah selain potensi, kan tadi kompetensi. Kompetensi itu stimulusnya adalah biasanya ada simulasi dalam diskusi, dalam problem solving, kemudian dia mencoba membuat menuliskan gagasannya, kemudian dia mencoba melakukan
diskusi lebih lanjut mengenai solusi yang ingin mencari solusi gitu ya. Itu kan tidak selalu dilakukan pada saat dia melakukan pekerjaan rutinnya. Belum tentu dia bekerja secara kelompok gitu kan. Padahal kalau dia di level yang akan lebih atas, yang dianggap penting adalah bukan technical skillnya, tapi konseptualnya. Bagaimana dia berpikir secara jangka panjang, bikin planning, ya. Itu kalau doer atau operator kan nggak mikirin itu. Tapi kalau dia mau naik ke supervisor, dia harus mikir itu. Kalau nggak biasa ya berarti belum fit, kayak gitu kira-kira. Cocok ya. Iya, jadi format itu yang kemudian kita harus, tanggung jawab kami nih membuat simulasi yang pas dengan tadi levelnya. Gitu. Kalau challenge-nya harus menjadi seorang leader yang tough dengan pemikiran yang tough, ya mungkin soalnya akan lebih sulit kan gitu. Ya itu tergantung dari tadi ya pemahaman kita terhadap industri yang kita jadi pengukurnya tadi. Kalau kita di farmasi misalnya dengan di perkebunan itu masih beda, ya kan. Otomotif lain lagi, ya, gitu kan. Itu sudah pasti. Jadi kami juga harus mencoba menerjemahkan itu dalam simulasi yang pas. Tuh, kayak tadi Mbak Muti ceritain ya, ini perusahaan dari Anta Beranta yang nggak tahu gimana, terus suruh kasih solusi ke masalahnya gitu ya, tapi kurang lebih seperti itu. Nggak boleh gitu harusnya kan. Harus. Betul. Ada tambahan dari Mbak Muti? Sebetulnya ya kira-kira seperti itu. Assessment center nanti akan diberikan simulasi-simulasi dari berbagai situasi yang mungkin akan ditemui di pekerjaan atau di level jabatan yang dituju ya. Jadi untuk di level jabatan yang nanti dia butuh make decision secara operasional, mungkin ada simulasi-simulasi seperti bermain peran, atau mungkin untuk yang lebih strategik mungkin dia harus jawab memo atau surat seperti itu, atau mungkin untuk yang memang jenis pekerjaannya dia harus banyak present, mungkin ada business presentation gitu ya. Jadi memang ini sangat fleksibel dan adjustable dengan jenis level jabatan dan jenis proses bisnis di perusahaan tersebut yang akan dia tuju gitu. Jadi sangat bergantung dengan itu. Dan yang tidak kalah penting adalah hasilnya ya Pak. Jadi bagaimana proses feedback delivery-nya gitu. Jadi hasil asesmennya itu buat apa gitu kan. Lalu bagaimana menjelaskannya gitu. Mas Iwan mungkin banyak pengalaman nih menghadapi orang antah berantah, berbagai karakter gitu dalam menerima gitu, yang defensif, yang menerima, atau yang pura-pura nerima di belakang ngomel-ngomel gitu kan, kayak gitu. Jadi bagi perusahaan juga penting juga untuk mereka paham bahwa kalau mereka mendelegasikan pada kami untuk melakukan assessment, mesti dibuka proses bisnisnya mereka itu seperti apa, supaya kita nggak meraba ya. Sehingga kalau kita terlalu meraba, nanti kita bawa sesuatu stimulus yang dari industri lain yang nggak pas. Akhirnya ya bisa jadi nggak fit semua dong gitu kan, karena alat ukurnya atau meterannya nggak sama. Nah itu yang krusial banget ya. Memang ada art di sini, ada seni di mana kita mencocokkan pakemnya dengan kondisi aktual gitu, supaya memang orang datang juga nyaman ya, dapat situasi pengukuran yang nyaman, dia tampil maksimal, bukan karena terpaksa ya, walaupun mungkin tugasnya terpaksa ditinggal gitu, tapi tidak terpaksa untuk ikut gitu. Itu sih maksud saya. Oke, nanti kalau biasanya assessment center itu dilaksanakannya durasinya berapa lama? Apakah sampai seminggu? Enggak ya. Leler banget ya. Leler banget ya kayaknya. Karena lagi atasannya yang bawa ikut assessment center seminggu, apa kabar kerjaan ya? Iya. Ini sampel of behavior biasanya paling lama 2 hari. 2 hari. Ya. Kalau kelamaan kita ya terlalu capek ya, terlalu lelah ya. Belum lagi harus tapi istilah sampel behavior itu penting, karena kita memang seperti di lab medical tuh, kita ngambilnya cuma darah setetes. Iya, betul. Nah ini juga behavior yang kita ambil pada saat simulasi itu yang harusnya mewakili keseluruhannya dia. Jadi kalau dia nggak bisa perform di situ, ya memang dia belum siap. Belum siap. Jangan marah-marah kalau belum siap. Denial. Harusnya cukup introspeksi aja ya. Betul. Berarti itu maksimal 2 hari ya, nggak sampai seminggu. Betul. Itu dilaksanakannya di hotel atau di perusahaannya? Kembali ke perusahaan yang punya fasilitas apa? Berarti balik lagi ke perusahaan ya. Mau di hotel mangga, mau di hutan boleh. Selama ini yang biasanya dilakukan itu di mana Pak, yang
pernah Bapak lakukan? Kalau perusahaan punya fasilitas, ya di perusahaan dia ada ruangan khusus, training centernya kita simulasikan. Biasanya setelah ada semacam hall gitu ya, terus ada ruang-ruangan atau wawancara yang terpisah gitu, yang kita biasanya pakai habis simulasi, terus mereka masuk ke ruangan itu. Kalau di hotel ya sama juga, kita perlu beberapa ruangan ya. Kalau misalnya 100 orang, kita ambil satu sektor 5, berarti perlu 20 ruangan, kira-kira gitu. Ya gampangnya lebih mendekati situasi di pekerjaan lebih bagus lah ya Pak. Disesuaikan dengan yang ada aja sarana dan prasarana pada saat itu yang bisa di-provide oleh perusahaan. Gitu. Sekarang ada online kan, jadi ruangannya juga nggak perlu sewa. Ruangannya bikin itu aja Zoom kan. Breakout room gitu ya. Kita wawancaranya masuk gitu kan. Challenge-nya adalah si sesi kan di tempat yang berbeda-beda. Sinyalnya belum tentu ada ya gitu kan. Belum lagi ada unsur gangguan kalau dia di rumah orang tua anaknya ribut gitu. Dan dia sendiri juga belum tentu, maaf ya, kadang-kadang belum tentu jujur menampilkan apa adanya karena faktor online tiba-tiba dia menghilang gitu kan. Alasannya sinyal padahal dia memang nggak siap. Iya sering gitu. Ya, itu kendala, tapi bagaimanapun juga secara teknologi kita juga mesti lihat itu bisa mempermudah ya, cuma kita kelolanya lebih hati-hati. Terus nih kan tadi kan kita ada problem solving terus segala macam tuh, apakah ada tipsnya nih untuk menjawab pertanyaan tersebut? Bisa dari Mbak Muti mungkin. Tipsnya adalah perut kenyang. Maksudnya gini, secara fisik dalam keadaan yang optimal. Ada orang yang optimal itu ketika kenyang atau ada yang lapar. Jadi tergantung masing-masing orang ya. Yang jelas kita harus kenali dulu diri kita sendiri, kita tuh biasanya optimal bekerja itu pada saat apa. Nah, disitulah kita harus represent pada situasi itu. Jadi kalau perlu cukup istirahat ya cukupkanlah istirahat sebelum ikut assessment. Kalau perlu cukup kenyang ya cukup kenyang. Perlu happy ya buatlah dirimu happy. Ya intinya mirip dengan psikotes lah. Kita kalau psikotes kan intinya hanya kita dalam kondisi yang optimal kan, fit, optimal, sehingga apa yang kita kerjakan itu benar-benar mempotret diri kita gitu loh. Jadi figurnya tuh benar aktual, sesuai gitu, valid gitu kan. Jadi si alat ini bisa mengukur apa yang seharusnya gitu. Nah, selain itu juga secara mental ya, itu tadi tidak perlu merasa insecure yang berlebihan, tenangkan saja dan itu tadi pokoknya orientasinya adalah menunjukkan seoptimalnya diri kita aja gitu. Berarti kalau misalkan kamu merasa nih, oh aku bisa ngelakuin ini kalau misalkan kenyang, berarti makan cukup. Atau misalkan harus makan es krim dulu nih kayaknya, biar senang makan es krim. Pokoknya kondisi di mana kita merasa diri kita optimal. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu insecure juga. Ya masa sih mau periksa darah kita treadmill dulu, nggak mungkin kan? Ngapain juga? Iya, ya apa adanya aja gitu ya, betul ya. Oh ya, sekarang kita mau bahas nih, kan ada mitos-mitos nih tentang assessment center nih. Mungkin nanti bisa langsung jelaskan apakah ini mitos atau ada faktanya. Apa yang didengar orang-orang? Yang bisa diingat apa mitos yang muncul? Balik nanya saya. Balik nanya. Soal saya tuh dengarnya kalau assessment center tuh biasanya cuma dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang besar aja Pak. Gitu. Apakah benar? Ya benar, karena nggak punya budget. Jangan jujur amat. Nggak, kembali lagi ke ini ya, urgensinya. Perusahaan itu merasa penting nggak untuk ada assessment. Ada perusahaan yang levelnya memang katakanlah dia retail gitu ya. Dia merasa nggak penting nih, belum masuk ke radarnya untuk menggunakan assessment center sebagai alat gitu ya. Ya sudah, nggak bisa diapa-apakan kan. Bukan hanya masalah budget ya, masalahnya kan prioritas jadinya. Karena dari sisi bisnisnya ini nggak penting. Nggak penting. Ya orangnya mungkin juga harian semua misalnya gitu kan. Apa yang kita ngurusin assessment center untuk itu kan gitu. Jadi benar kalau dibilang nggak semua ya. Nggak semua. Gitu. Berarti tergantung perusahaannya juga, bagi perusahaannya apakah butuh, terus apakah ada budgetnya gitu ya. Kalau dari sisi bisnis kami sih maunya semua gitu semuanya. Kan. Biar terus terstruktur ya, jelas ya apakah orang ini ada. Kalau
kan tadi orang-orang pada ngumpul nih Pak, kalau di assessment center kan ada yang presentasi segala macam. Nah, apakah orang yang introvert itu tidak akan sukses menjalankan assessment center? Udah malah ngomong bareng-barengan. Bang Muti mungkin. Silakan. Oke. Balik lagi, sesungguhnya ini kan assessment center itu kan melihat, memotret diri kita ketika di pekerjaan gitu ya. Kira-kira kalau orang introvert terus di pekerjaan, kira-kira apakah kemudian dia selalu lolos dari penugasan presentasi? Kan tidak gitu ya. Jadi apakah kalau kemudian simulasi presentasi itu diberlakukan, apakah kemudian jadi tidak mengakomodir orang-orang dengan karakter introvert? Kan berarti juga enggak juga gitu, karena pada akhirnya yang dilihat, yang dinilai itu adalah kompetensi. Jadi bagaimana dia akhirnya bisa mengolah pemikirannya ke dalam sebuah bahasa ataupun metode penyampaian informasi yang tepat. Nggak harus selalu tidak harus selalu bertentangan dengan gaya bicara dia biasanya. Kalau biasanya dia cuma bisa menyampaikan dengan bahasa yang standar, yang formal, ya nggak apa-apa, sampaikan saja gitu kan. Yang penting apa yang dia sampaikan itu bisa menarik siapa audiensnya ataupun siapapun yang ada di situ gitu loh. Jadi termasuk juga misalnya contohnya ya, saya ini bukan orang yang suka ngomong gitu ya. Saya tuh nggak percaya diri sesungguhnya kalau ngomong tuh udah deg-degan banget ya. Kalau gitu bikinlah flip chartnya ataupun presentasinya menarik aja. Jadi bukan kita nih yang dijadiin sudut pandangnya orang gitu. Jadi orang nggak perlu ngeliat ke saya, ngeliat yang saya present, oh ya udah paham gitu. Atau mungkin saya nih orang yang kalau ngomong itu menarik gitu loh. Jadi saya ngomong ngebluff aja orang akan percaya misalnya gitu kan, kayak motivator gitu kan. Nah itu berarti boleh dia menonjolkan di bahasa verbalnya gitu. Jadi sesungguhnya doesn't matter dengan tools atau apa yang ditugaskan, tapi dalam bekerja kira-kira bagaimana gitu kan, gitu. Jadi kalau sama dengan isu-isu komentar dari orang-orang yang saya tuh di pekerjaan kalau diskusi sama temen gitu ya, saya tuh selalu bisa menang gitu. Menang itu maksudnya apa gitu kan? Menang itu apakah dia memenangkan argumen dia bisa memberikan argumen dengan tepat sehingga dia bisa mendapatkan kepercayaan dan persetujuan orang lain, atau menang itu justru orang udah malas sama dia. Beda kan? Udah lah, terserah lo aja gitu. Jadi itu hal-hal yang ada lagunya, kalau tampil tuh just the way you are. Oh iya. Bruno Mars. Nggak, tapi pada kesempatan ini saya mau tambahkan juga bahwa memang assessment center itu kan ada multi tools ya. Jadi kalau dia nggak perform di satu tempat, tidak berarti di tempat lain dia nggak muncul kan. Tapi in total kan menggambarkan semuanya dia. Betul. Jadi tidak ada label bahwa kalau introvert tuh pasti nggak bisa jadi manajer, nggak kan. Tapi dia bisa jadi manajer dengan gayanya dia. Nah itu yang penting gitu. Jadi dia bisa memberikan solusi, dia tetap bisa memberikan saran, bisa memberikan alternatif ya, pemecahan masalah itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Iya gitu. betul. Sesuai dengan dirinya, Nah, itu just the way you are. Just the way you are, betul. Iya, berarti sobat-sobat introvert nih nggak usah takut ya kalau menjalankan assessment center. Ya kalau semua gitu kan berarti introvert nggak ada tempat di dunia. Iya betul. Kasihan bener. Yang penting jadilah diri sendiri dan tonjolkan apa yang menurut sisi kalian itu bagus gitu. Bisa dari cara presentasinya atau mungkin bahasa verbalnya tadi yang kata Mbak Muti bilang seperti itu. Nih kalau misalkan kita udah ikut assessment center tapi nggak mendapatkan pekerjaan, apakah berarti itu kita nggak kompeten? Iya, dalam arti ketika kompeten di saat itu ya untuk level yang dituju. Iya. Bahwasanya dia tidak kompeten secara keseluruhan, tidak, dia pasti ada tempat yang lebih cocok. Ya seperti tadi saya bilang dia nggak fit untuk level manager, tapi di level supervisor dia masih bisa perform dengan baik. Ya sudah, dia akan jadi spesialisasi di area itu, gitu. Jadi jangan merasa bahwa nggak naik kelas itu berarti kiamat gitu. Ya. Sekali lagi ini bukan scholastic test, bukan naik kelas dalam seperti di sekolah kita naik kelas 1, kelas 2 nggak gitu. Kalau nggak naik ke kelas 3 karena memang di level itu dia nggak sanggup. Jangan dipaksain orang yang nggak bisa jadi manajer ya, jadinya kan ya malah kasihan. Iya betul. Malah nggak bisa apa-apa nantinya gitu. Jadi dibully sama manajer yang lain. gitu. Tinggal usah berkecil hati karena pasti di level tertentu hasilnya akan berbeda gitu ya Pak ya, sesuai dengan
kemampuan masing-masing, Iya. seperti itu. Dia maksimalnya ada di mana dan dia bisa di situ lah kita maksimalkan juga. Dan perusahaan harus juga legowo bahwa memang misalnya dari 100 karyawan 50%-nya ada di area yang non manajerial ya. Memang begitu. Bagus ya kalau 50% ya. Biasanya kan kalau 30-20% kan. Gitulah kira-kira. Jadi ya, memang plan secara keseluruhan manajerial itu harus dipikirkan progresnya seperti apa. Nggak semua lah jadi direktur kan. Betul. Semua jadi direktur, ntar nggak ada yang jadi supervisor, nggak ada yang jadi Iya, staff. bikin perusahaan sendiri-sendiri. Iya. Oke, sepertinya hari ini cukup saja pembahasan kita karena udah panjang banget, kayak udah detail banget ya, Mbak Muti dan Mas Ivan. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya sebagai narasumber kami di podcast pertamanya dari Pring Astula. Mungkin ada sebelum diberikan cenderamata, mungkin ada kata-kata dari Mbak Muti untuk teman-teman dari HIMSI Banten, silahkan. Pada intinya begini, seperti yang tadi sudah kita bahas, tidak perlu takut untuk menyelenggarakan assessment center bagi perusahaan, karena assessment center itu adalah sebuah metode yang sangat adjustable, disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi juga jangan lupa bahwa kita tuh somehow juga tetap butuh gitu melakukan pengukuran dengan metode dan alat ukur yang valid dan reliable itu tadi ya gitu. Kemudian untuk yang mengikuti untuk karyawan, untuk asesi juga tidak perlu antipati terhadap asesmen, tidak perlu khawatir dengan hasilnya, karena biar bagaimanapun itu tujuan utamanya adalah untuk si asesi itu sendiri gitu. Seperti itu sih. Oke, dari Mas Ivan. Ya, saya ingin berpesan aja bahwa kita sebagai manusia itu kan bertumbuh ya. Jadi nggak bisa kita statis mengatakan saya udah jago di bidang tertentu. Jadi kita harus tetap belajar. Dengan belajar itu kita selalu menambah kompetensi kita. Ada istilahnya continuous improvement. Ya, orang Jepang bilang kaizen. Itu berlakunya bukan hanya perusahaan, tapi untuk diri kita sendiri. Bukankah juga kita disarankan untuk lebih baik dari kemarin gitu kan? Itu kayaknya perlu ditanamkan supaya tidak kita stuck dengan perasaan puas bahwa kita sudah sampai di titik Superman gitu kan. Nggak ada Superman kan sebenarnya. Yang ada kita terus bertumbuh sampai kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa gitu kalau saya. Oke, baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Ini hadiah dari Pring Astula untuk Mas Ivan dan ya, terima kasih. Ini untuk Mas Ivan. Oh, dilihat dulu cowok cewek. Sama aja sih sebenarnya isinya. Mungkin boleh dilihat, dikeluarin. Oh iya. Terima kasih ya, Astula. Saya buat ini, buat thumbnail. Iya, oke. Makasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih sobat-sobat yang sudah menonton podcast kami hari ini. Semoga dari podcast ini bisa menambah ilmu mengenai assessment center yang tadinya bingung apa nih, gimana sih tuh sekarang jadi tahu kan harus gimana dan ada apa aja di assessment center. Sekian dari kami, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.